Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Hadirin para pendengar Cahaya Ramadan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, terutama kesehatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak ternilai. Itu adalah bagaimana jasmani kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, rasa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara ini dengan sempurna. Menghirup udara ini dengan sangat nikmat dalam menjalani hidup ini. Maka tentunya tidak ada sesuatu yang tidak pernah kemudian kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selain kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap manusia mempunyai persoalan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Karena manusia diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memilih di dua jalan. Wa hadainahu najdain. Aku tunjukkan dua jalan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan di mana manusia mampu kepada jalan yang fujur, jalan yang tidak baik, atau jalan kepada taqwaha, jalan kebaikan, pada ketakwaan. Maka dua jalan ini yang kadang manusia, kadang pada saat tertentu manusia ditimpa musibah, pada saat tertentu manusia diberi nikmat. Kalau diberi nikmat, kadang manusia lupa. Kalau diberi musibah, manusia banyak mengeluh. Banyak bahkan yang ada yang putus asa. Maka di media sosial saat ini, kadang kalau kita punya masalah, mungkin para teman-teman sahabat pendengar Cahaya Ramadan, kadang masalahnya mereka lampiaskan dalam media sosial. Dia curhat di publik, dia curhat kepada teman-temannya lewat TikTok, di Facebook. Bahkan dia tidak pernah malu untuk mencurhatkan isi hatinya. Itu didengar oleh jutaan orang. Dan dia tidak pernah malu untuk menceritakan pribadinya, keluarganya. Bahkan dia bercerita kepada temannya terkait masalahnya. Sehingga temannya pun berpikir, aku juga punya masalah. Sehingga masalah itu saling kuat-kuatan masalahnya. Sehingga di situ bukan ajang curhat menyelesaikan solusi, tapi di situ kemudian orang-orang pada mengadu nasib masalahnya masing-masing. Bukankah kita sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang di dalam hatinya masih ada rasa percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhannya. Sebejat-bejatnya manusia, sedosa-dosanya manusia, di dalam hatinya masih punya rasa bahwa dia masih punya Tuhan, dia masih mempunyai Allah. Maka ketika kita punya Allah, alangkah baiknya, kata Allah, kalau kamu tidak selesai dengan masalahmu, alangkah baiknya kamu lebih mendekatkan diri kepada aku. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Aku lebih dekat daripada setiap tarikan nafasmu. Qad aflahal mu'minun. Beruntung ini orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah orang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Maka seharusnya kita gerakkan hati dan pikiran kita
untuk senantiasa menuju kepada kemenangan. Aflaha, falaha itu adalah sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan. Apa indikasi kebahagiaan itu? Yakni dengan melaksanakan sholat. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah menghadirkan hati kita. Khudrul qalb, kata Imam Al-Ghazali, khusyuk itu menghadirkan hati. Siapa sih hati itu? Hati yang dimana hubungan manusia dengan Tuhan yang paling privasi. Melalui apa? Melalui sholat. Maka pada saat seseorang itu sholat, maka saat itulah seseorang itu dalam keadaan mi'raj kepada Tuhan, dalam keadaan naik kepada Tuhannya. Maka tidak ada hubungan yang paling privasi, yang paling intim selain melalui sholat. Kenapa kita jauh dari sholat? Kenapa ketika kita punya masalah, punya persoalan dalam hidup, mungkin bagi anak muda yang punya masalah dengan pacarnya, dia bahkan mengakhiri hidupnya. Bagi yang sudah selesai kuliah, yang punya masalah dengan pekerjaannya sehingga lama tidak dapat pekerjaan. Bagi yang punya pekerjaan tapi masalah dengan jodohnya, bertahun-tahun dia belum punya jodoh, masih menimbang, berpikir dihadirkan jodoh belum dia dapatkan. Banyak hal masalah-masalah pada diri seseorang. Tapi kenapa dia tidak mencoba mengetuk pintu langit? Dengan sholat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia melalui bacaan takbirnya, kemudian melalui sujudnya, dia meminta kepada Allah. Dengan takbir Allahu Akbar, dia membesarkan Allah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih perkasa selain kepada pertolongan dan kekuasaan Allah. Sebesar masalah apapun yang kita miliki, sehebat apapun persoalan hidup, kalau bisa, kenapa kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan? Meminta dengan sepenuh hati. Ya Allah, hamba punya masalah ya Rabb, tolong hamba, berikan kami solusi. Kemudian ketika itu pun belum mampu, maka coba kita cari dalam sujud kita. Dalam sujud pengampunan itulah di mana seseorang di posisi terendah, segala kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hatinya dia meminta, ya Allah, berikan solusi kepada persoalanku ya Rabb. Maka tidak ada sebenarnya bagi seseorang untuk tidak kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Wa asirru qaulahum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada seseorang. Maka persoalan yang sebenarnya kita miliki, sebenarnya Allah Maha mengetahui. Hanya saja kadang pikiran kita yang mendahului apa yang sebenarnya Allah tetapkan. Kadang perasaan kita yang seolah-olah mau menghakimi. Kenapa persoalan ini tidak selesai-selesai? Kenapa persoalan ini tidak selesai-selesai? Seolah-olah doa-doa kita yang diminta kepada Allah kurang nyaman. Kita lebih baik memilih kepada makhluknya Allah untuk curhat, untuk berbagi, bahkan diupload di media sosial. Sehingga banyak orang yang berkomentar, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi itu sebenarnya menambah masalah. Maka kami mengajak kepada teman-teman, pemirsa, pendengar, penikmat cahaya Ramadan ini, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Maka ini adalah momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki diri kita, rohani kita, pikiran kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang tersirat di dalam diri kita. Allah mengetahui sebelum dan sesudah apa yang akan kita lakukan. Ayo kita bareng-bareng belajar untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui sholat. Maka sesibuk apapun pekerjaan kita, serumit apapun persoalan kita, jangan pernah tinggalkan
yang namanya sholat. Karena sholat itulah yang mampu memberikan solusi dalam setiap persoalan dalam hidup ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.